Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan tentunya rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan hari ini kita hari malam minggu ya nih kawan-kawan. Saya baru saja pulang kirim ayam tadi dari Jogja, dari stasiun Tugu Jogja. Ini kok longgar waktu, tidak punya kegiatan, saya kepikiran wah bikin video aja yang harapannya bisa memberikan manfaat sebatas ilmu pengetahuan yang tentunya yang pernah kita jalankan atau yang pernah kita alami atau yang kita ketahui ya kawan-kawan. Jadi kalau ilmu yang kita bagikan itu belum terbukti atau belum kita jalani ya istilahnya kan nggak mungkin. Jadi orang ngomongin cara berenang sementara dia sendiri belum bisa berenang kan ya itu di situ. Jadi untuk kali ini saya akan membagikan tips atau ilmu tentang cara impor ayam kawan-kawan. Jadi mungkin untuk 5 atau 7 tahun yang lalu cara impor atau mendatangkan ayam dari Thailand itu sangat ya bukan sangat ya, istilahnya masih cukup sulit ya kawan-kawan. Banyak peternak yang belum bisa, terutama saya sendiri dulu di ya 10 tahun laluan lah istilahnya, di tahun 2010-an itu 2010 itu kita masih bingung untuk ambil ayam dari Thailand itu bagaimana, apa harus kita ke sana milih ayam sendiri atau bagaimana, ngirimnya bagaimana, kita itu bingung. Terus mau beli ayam impor yang sudah di sini pun itu juga bingung. Apa tandanya impor itu bagaimana, ciri-cirinya seperti apa, atau ada surat menyurat atau bagaimana, itu kita juga bingung. Dulu kita masih kemungkinan untuk tertipu itu sangat luar biasa banyak ya kawan-kawan untuk jenis ayam impor yang istilahnya 10 tahun lalu itu. Kalau kita dulu pedomannya, kalau saya masih ada itu semacam kayak letter of pedigree itu, kayak kalau beli anjing kan juga ada seperti itu. Jadi ada silsilah terahnya itu ada. Nah, ayam saya pikir juga seperti itu. Dulu saya juga pernah dapat yang seperti itu, ada letter of pedigree itu. Jadi peternak itu mengeluarkan surat, jadi garis keturunannya itu dari kakeknya, induknya betina, induknya jantan, itu semua tertulis di situ, son of apa seperti itu. Jadi jelas kawan-kawan, terahnya itu sangat jelas. Kalau dulu seperti itu ya kawan-kawan. Terus seiring bertambahnya waktu, banyak peternak yang tidak mengeluarkan seperti itu. Istilahnya ayam biasa aja. Jadi ayam impor sama lokal itu tidak ada bedanya kawan-kawan. Jadi agak sulit. Mungkin wing band itu aja cuma identitas peternak. Itu juga belum tentu bisa jadi patokan ya kawan-kawan. Jadi jangan mudah percaya ayam ada wing band-nya terus itu asli impor. Itu harus diteliti ya kawan-kawan, benar tidak di peternaknya seperti itu wing band-nya. Karena apa? Karena wing band itu dijual online juga gampang sekarang kawan-kawan. Kalau dulu ayam sayapnya ada wing band-nya itu udah pede kita ya. Wah beneran ini impor seperti itu. Ternyata lambat laun semakin kesini wing band pun dijual online murah ya, cuma sekitar 10.000 sampai 30.000 rupiah. Udah bisa kita pasang sendiri di kandang kita wing band. Oke, itu latar belakangnya mungkin seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk impor ayam kita belum tahu seperti itu. Bahkan dulu ada kawan saya itu yang datang langsung ke Thailand bisa datang langsung, bisa juga bawa ke sini itu sebagai merchandise kawan-kawan. Jadi memang bisa ternyata itu dikirim pakai itu, tapi dia pejabat sih soalnya kawan saya termasuk pejabat, jadi gampang ya. Jadi urusannya mungkin di pemerintahan Thailand dia juga dipandang, jadi bawa materi Burma, cuma karena dia nggak begitu paham ayam. Saya yang pengen ke sana tapi belum ada izinnya ke sana kawan-kawan, jadi belum bisa ikut ke sana. Kalau sebenarnya saya yang disuruh ke sana milih sendiri, nanti Mas Prabu yang pilih, nanti saya yang kirim Mas, yang bagus, milih yang bagus seperti apa, nanti kita buat ternak bersama. Cuma pada saat itu saya belum bisa ke Thailand langsung.
beliaunya itu bawa sendiri materi kurma ya ukuran 2,5 mungkin lah, ayam bobot 2,5 kilogram, kecil sekali. Kalau jenggernya bagus, naik berkibar seperti itu. Cuma untuk anaknya ya kurang kepake istilahnya, jadi untuk adu pukul kurang kuat ya. Kebetulan juga kesapu aratan habis ya. Belum sempat kita pasarkan, anaknya udah habis itu, jadi kurang kepake anaknya. Seperti itu dulu pertama-tama kita mendatangkan impor, ada kawan koneksi yang bisa langsung dari Thailand. Untuk pengiriman telur kita juga pernah kawan-kawan kirim telur dari sana, itu juga ada yang berhasil, ada yang tidak. Cuma kalau untuk kirim telur kawan-kawan, nah ini kita bagi tips sekalian ya, kalau mau pesen telur ke Thailand itu jangan pesen telur yang baru kawan-kawan. Ada yang berprinsip wah telur yang baru pasti aman, kan masa istilahnya masa masa fertilnya ayam telur disimpan itu paling nggak ke seminggu ya kawan-kawan, maksimal ya 2 minggu, jangan sampai 2 minggu lah, di bawah 2 minggu itu aman. Karena ayam kan logikanya begini, ayam kan nelur paling nggak selama 2 minggu, jadi dia belum diingrami, itu masih di petarangannya itu 2 minggu aman, nggak apa-apa. Cuma pada realitanya itu salah kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan kirim telur, posisi telur baru sampai Indonesia itu kemungkinan menetasnya paling besar 10%. Pengalaman kita seperti itu, pasti koplak, jadi telur itu nggak mungkin netes. Jadi kalau kawan-kawan mau sistem mendatangkan ayam atau materi dari Thailand berupa telur, itu pesan ke peternaknya paling tidak yang sudah dierami 2 minggu, justru malah yang sudah dierami 2 minggu kawan-kawan. Jadi posisi di dalamnya itu sudah ada embrionya itu udah bentuk ayam, jadi aman kawan-kawan. Itu malah justru menetas di sini. Banyak yang hidup lah istilahnya, kemungkinan bisa di atas 30%. Itu pengalaman kita ngambil kiriman dari telur di sana. Cuma kalau kirim jangan berharap kawan-kawan, susah kalau kirim. Saya pernah ya dapat pesanan dari Irlandia, tidak tanggung ya kawan. Irlandia. Cuma saya kirimnya dulu pakai pos, itu nggak lolos kawan-kawan. Jadi orang Irlandia itu memberikan motivasi ke saya, campurkan dengan barang yang lain, disamarkan gitu, dibungkus sama bubble wrap sama aluminium foil agar untuk menangkis sensor dari sinar inframerah atau apa ya istilahnya kalau di bandara itu seperti itu. Karena kalau tidak dikasih itu, walaupun telur itu fertil pasti mati kawan-kawan masuk ke itu sensor itu. Nah, ternyata ya nggak lolos. Jadi saya pikir 1 minggu harusnya udah ada kabar kejelasan, paling tidak ya sampai sana 2 minggu. Ternyata enggak, 2 minggu malah dibalikkan lagi. Di sini saya dihubungi dari kantor pos, suruh ngambil ke kantor pos, telurnya udah pecah-pecah nggak karuan. Aduh, saya kirim 3 kali kawan-kawan, ada yang kirim ke Jerman sama ke Turki, ternyata juga nggak lolos semuanya. Ya udah, timbang resikonya seperti itu. Jadi saya sampaikan ke pembelinya, kalau tidak lolos, yang penting kita udah kirim ya, kita udah usaha sesuai permintaan, itu nggak lolos ya udah. Nah itu yang untuk perteluran ya kawan-kawan. Nah ini sekarang kita bahas perayaman. Nah, untuk cara kirim ayam itu sendiri bagaimana? Untuk ayam impor itu kan memang prospektifnya cukup lumayan ya kawan-kawan. Dalam artian begini, namanya peternak itu kan pasti selalu mencari materi yang lebih bagus ya kawan-kawan. Jadi dengan harapan impor itu, kalau dulu ya perspektif kita datangkan impor itu karena genetiknya masih kental, tentang apa ya istilahnya, genetik Bangkoknya itu masih kental, jadi asli ayam Bangkok. Cuma itu dulu memang kita tahunya cuma Bangkok. Tapi kalau sekarang, wah ini di Thailand aja ayam itu udah campur aduk, nggak karu-karuan ya istilahnya. Di sana udah wah silangannya luar biasa, tidak kalah dengan di sini, maksudnya lebih inovatif di sana juga. Jadi ini silang ini silang ini. Jadi kalau untuk cari genetik kurang cocok kalau untuk sekarang, mungkin untuk cari jenis-jenis materi baru kawan-kawan. Jadi perspektifnya kalau kawan-kawan beli ayam impor itu harus dipahami dulu ayam yang mau dibeli kawan-kawan.
Jadi di peternaknya itu seperti apa? Peternaknya dulu dipahami peternaknya seperti apa. Karena tidak semua ayam impor itu jangan dipandang sama ya kawan-kawan. Beda itu. Dari peternak A sama B itu grade kualitasnya itu beda saja. Istilahnya bisa Magelang Jakarta jauh. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau peternak lokal ya istilahnya peternak kecil-kecil di Thailand itu murah-murah kawan-kawan. Jadi anak umur 6-7 bulan itu paling kalau di kurs rupiah itu cuma sekitar 800 sampai 1 juta. Hampir sama harga dengan ayam di sini, ayam lokal di sini. Cuma dengan istilahnya biaya pengiriman yang mahal. Terus terang biaya pengirimannya mahal ya kawan-kawan. Paling tidak itu 2,5 sampai 4 juta. Itu sampai ke Indonesia. Kok kita cuma mendatangkan ayam yang tanggung seperti itu? Lah itu rugi kawan-kawan. Biaya ongkos kirimnya itu buat nyari di arena di sini udah dapat bagus. 4 juta itu udah milih lah istilahnya, udah dapat ayam bagus. Jadi kalau mau impor ayam, kawan-kawan harus milih peternak yang benar-benar recommended. Terus bisa dilihat ayamnya dulu dan istilahnya kualitas. Syukur ayam itu langsung ada video kualitas tarungnya. Jadi milih dulu. Tidak cuma terahnya, misalnya terah ini yang terkenal yang ini ya gitu, tidak cuma terahnya karena untuk anak terah itu juga banyak yang seleksi kawan-kawan, sortiran itu banyak juga seperti itu, jadi kualitas tidak begitu bagus. Ya terus gimana mas caranya untuk milih itu? Wah sekarang peternak Thailand itu benar-benar welcome, orang Indonesia itu diterima dengan bagus di sana, ditanggapi istilahnya. Karena apa? Karena pasar mereka itu sekarang di Indonesia kawan-kawan. Terus terang, bahkan peternak-peternak besar dibawa ke Indonesia, disuruh nonton kontes, jadi ikon profil, diperkenalkan. Mereka juga pinter. Dalam artian yang ngajak ke sini punya kepentingan, yang diajak juga punya kepentingan kawan-kawan. Karena mereka tahu pangsa pasar di Indonesia itu luar biasa. Mereka ternak kalau nggak ada pembelinya juga buat apa? Seperti itu. Daya beli masyarakat Indonesia itu luar biasa kawan-kawan. Khususnya di dunia ayam ini ya. Itu seperti itu. Jadi sekarang banyak, khususnya di Facebook itu gampang. Itu peternak-peternak itu mungkin untuk awalnya saja yang susah ya kawan-kawan, karena kita belum punya koneksi. Nanti kawan-kawan kalau udah punya ya istilahnya udah kenal lah sama orang-orangnya itu, apalagi udah sekali beli besok ditawari terus kawan-kawan sampai bosen dengan nolaknya. Seperti itu. Jadi cari peternak yang jenengan istilahnya udah tahu profilnya, misalnya Mister siapa. Mohon maaf ini nggak tak sebut ke, bukan saya pelit informasi nggak, tapi saya nggak di endorse, saya nggak dapat apa-apa. Jadi nanti terserahlah kawan-kawan yang lebih cocok di mana. Misalnya mau ambil mangon itu yang terkenal dari ternakan ini, Mister siapa misalnya seperti itu. Cari aja Facebooknya, itu nanti tanyakan, itu pasti kan ada video-video diupload seperti itu, foto-fotonya, itu nanti tanyakan, chatting aja. Nggak bisa bahasa Thailand, gampang, Google Translate. Tinggal nulis aja di Google Translate Indonesia Thailand. Mereka juga seperti itu. Jangan pinter bahasa Inggris, orang Thailand nggak paham malahan. Jangan pakai kalau ngomong bahasa Inggris mereka juga translate-nya Inggris Thailand bisa, maksudnya bisa ngomong bahasa Inggris bisa. Mereka juga translate. Cuma kalau translate ke Tagalog juga bisa, bahasa Thailand langsung bisa. Yang penting pakai Google Translate itu nggak masalah, istilahnya nggak nyambung dikit nggak apa-apa, tapi mereka tetap paham apa yang kita omongkan seperti itu kawan-kawan. Itu langkahnya seperti itu. Jadi pertama cari peternak yang mau kawan pilih. Jadi keunggulan masing-masing, misalnya jenis mangon itu peternak ini yang recommended, cari profilnya. Peternak pako yang bagus yang ini, cari profilnya seperti itu. Nanti kawan-kawan milih sendiri, maksudnya milih sendiri kalau cocok. Ayamnya seperti apa, minta profil-profil ayam yang dijual seperti itu. Biasanya ayam-ayam muda kawan-kawan kalau dijual di sana. Yang dikirim ke Indonesia itu jarang yang ayam pro. Kalau ayam pro memang di sana itu apalagi udah menang itu udah buat materi di sana. Yang dikirim biasanya muda-muda. Itu nanti harganya juga variasi kawan-kawan. Kalau untuk ayam bagus ya krusnya di Indonesia itu kisaran mulai sekitar 5 jutaan lah, 4 sampai 5 jutaan itu udah lumayan. Umur 6-7 bulan itu udah lumayan. Jadi nanti ditambah ongkos kirim sekitar 3,5 juta,
ketemunya 8,5 sampai 10 juta. Nah itu udah lumayan kawan-kawan, maksudnya udah yo pilihan lah, udah api, walaupun nggak api banget. Kalau api banget ya paling nggak ayamnya saja udah di kisaran 15 sampai 20 juta. Nah itu cuma kalau kawan-kawan modalnya cukup ya itu lebih prospek kawan-kawan, jadi ngambil yang lebih bagus grade-nya. Jadi jangan tanggung-tanggung ya, misalnya modal punya 20 juta oke lah, ambil yang harga 20 juta tambah ongkos kirim sekitar 3,5 sampai 4 juta, 25, biasanya 25an itu udah ayam bagus. Itu ini kita bicara ayamnya dulu ya kawan-kawan. Jadi caranya seperti itu. Ini cara langsung yang saya bicarakan, cara langsung dulu. Jadi kalau udah cocok dengan ayamnya, itu grade-nya tadi seperti itu buat gambaran. Udah cocok dengan ayamnya, kawan-kawan jangan minta nomor rekening orang penjualnya. Itu salah kaprah kawan-kawan, nanti ketipu sampean. Jadi kalau transfer itu juga transfernya kan beda mata uang ya. Jadi tidak seperti itu nanti cari agen dulu. Kalau udah cocok ayamnya oke, ini deal harganya sekian, kawan-kawan deal dulu sama penjualnya atau peternaknya. Oke deal, saya akan cari agen, katakan saja saya mau cari agen untuk pengirimannya, mereka akan memahami seperti itu ya. Nanti cari agen pengiriman kawan-kawan, ini banyak istilahnya udah familiar seperti ini, istilahnya udah biasa, kalau yang impor pasti udah paham. Ini di Medan khususnya ada. Kalau yang istilahnya kawan-kawan importer udah biasa ambil, wah tapi saya nggak nyebutnya nama lah, saya nggak enak. Cuma nanti kalau mau ada yang tanya bisa istilahnya WA atau inbox saya, nggak masalah, nanti saya sebutkan. Tapi ada istilahnya agen seperti itu, kita sebut aja si A. Oke, kita hubungi si A. Ini udah agen untuk pengiriman dari Thailand ke Indonesia kawan-kawan. Kita ngobrol sama si A, Pak ini saya ambil dari ayam dari peternaknya, misalnya harga 20 juta misalnya, 20 juta. Saya minta tolong dikirimkan ke Indonesia, seperti itu, ongkosnya berapa gitu. Jadi di total nanti udah dia totalnya cruise uang Thailand. Jadi kita kirimnya nanti dia total ke kita rupiah, jadi kita transfer tahu beres. Jadi kita bayar ke agen itu harga ayam plus ongkos kirim kawan-kawan. Jadi kita kirim ke agen bapak agen itulah, katakanlah seperti itu. Kita kirim ke sana udah. Nah, itu nanti agen itu akan istilahnya menukar uang itu sendiri dalam bentuk uang Thailand itu baht ya, baht Thailand. Jadi nanti ditukar dengan uang baht, dia akan transfer ke penjualnya, jadi ke bank Thailand sana. Nanti ayam itu akan dikirim ke agen itu, dan agen itu akan mengirimkan ke kita ya. Biasanya sekitar kalau nggak ada kendala paling 2 mingguan ya kawan-kawan, 2 minggu. Kalau agak terkendala paling 1 bulan itu bisa sampai. Jadi masuk ke Indonesia. Soalnya kalau untuk waktu tidak bisa saklek ya kawan-kawan, karena permasalahan untuk pengiriman itu sangat repot sekali. Jadi nanti begitu masuk Indonesia kita akan dikasih tahu. Biasanya dari Medan itu dikirim ke bandara terdekat. Kalau kita ngambilnya kan di Jogja, itu dikirim ke bandara Jogja, kita tinggal ngambil ke bandara Jogja. Seperti itu kawan-kawan, itu teknik yang langsung kawan-kawan. Nah, keunggulannya apa? Teknik langsung, keunggulannya satu, lebih murah jelas. Karena apa? Karena kita langsung berhubungan dengan penjual di Thailand. Jadi kita langsung berhubungan ke penjual Thailand, kita juga bisa request atau milih ayamnya langsung. Tuh. Kayaknya keunggulannya ya itu. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya kita nanggung resiko kawan-kawan. Jadi misalnya ayam sampai mati itu yo resiko kita. Kadang kena razia di kapal itu juga resiko kita. Jadi pengirim kadang tidak menerima itu tanggung jawab itu. Yang penting dia udah ngirim, kalau nanti kena razia apa-apa, yo duit kita hilang seperti itu. Nah terus
kita masih ada solusi kedua. Jadi kita tidak perlu ngambil langsung ke peternak kawan-kawan. Kita bisa ngambil langsung ke penjual Indonesia. Penjual impor wah banyak, istilahnya udah menjamur sekarang, tidak cuma 1-2. Kalau dulu memang masih jarang ya untuk penjual ayam impor, sekarang udah banyak. Jadi kawan-kawan tidak perlu pusing mau pilih yang mana, istilahnya yang lebih dekat dengan kawan-kawan yang merasa lebih bisa dipercaya. Itu lebih enak sebenarnya kawan-kawan. Karena apa lebih enak? Lebih enaknya begini. Jadi kalau untuk yang terakhir ya, kita ngambil itu ada garansi ayam sampai dengan kondisi selamat, seperti itu kawan-kawan. Jadi kita ambil, jadi kita bayar ke penjual itu. Pokoknya ayam sampai kandang saya, itu sampai kandang kawan-kawan. Jadi tidak cuma kita ngambil ke bandara, enggak, kita ngambil ayam itu udah dikirim sampai kandang, enak banget tuh. Nah itu digaransi ayamnya hidup dan selamat. Jadi kalau misalnya ayam itu mati, kena razia atau apa, itu bisa ditukar ayam atau cashback, uang kembali. Tuh enaknya kita beli ke penjual importer Indonesia, penjual ayam impor Indonesia. Kelemahannya apa? Ya tentunya mereka ada fee tuh kawan-kawan. Jadi cari keuntungan loh. Ya paling enggak keuntungan jual impor itu tidak banyak loh kawan-kawan. Pengalaman teman saya ya, kita sharing lah, saling terbuka. Itu pengalaman jual ayam impor kawan saya itu ngambil keuntungannya paling banyak itu 5 juta kawan-kawan. 5 juta itu aja dalam artian ayamnya memang ayam mahal, dengan dikompensasikan dengan resiko yang dia ambil. Kalau untuk ayam-ayam lancuran murah-murah dia itu dapatnya cuma 2-3 juta kawan-kawan. Ngambil keuntungannya cuma 2-3 juta. Dengan garansi yang mereka berikan, ya nominal segitu nggak masalah ya kawan-kawan. Daripada kita ngambil tapi resiko hilang, istilahnya hilang total, ya itu kita anggap aja asuransi loh. 2 juta, 3 juta nggak masalah, seperti itu. Itu kalau pelanggan yang istilahnya penjual impor yang istilahnya dapat dibilang non-sewu ya, cara kasarnya itu maklar ya. Mungkin mereka cuma jual video, jual foto seperti itu. Nanti kalau kita cocok dibayar baru ayam datang. Ada yang lebih enak lagi kalau penjual yang istilahnya udah modalnya banyak, mereka beli. Jadi mendatangkan impor paling enggak ya 20-30 ekor seperti itu. Benar-benar ayam udah sampai di Indonesia, udah dirawat. Lightingnya mati. Gelap. Ayam udah sampai Indonesia, ayam udah dirawat, baru dijual. Itu lebih enak lagi kawan-kawan. Karena apa? Karena kita bisa nyoba, bisa lihat bagaimana kualitas ayamnya ketika diabar seperti itu. Mohon maaf ini saya hindari untuk kata-kata yang mengandung unsur kekerasan karena YouTube sekarang sensitif. Nah itu jadi kita bisa lihat abarnya itu lebih marem lagi kawan-kawan. Cuma biasanya yang seperti itu harganya juga wah, keuntungannya nggak tanggung-tanggung kawan-kawan. Jadi dia ngambil keuntungannya juga sesuai dengan resiko yang dia ambil seperti itu. Untuk bintang show penjual harga resiko ya itu kawan-kawan, istilahnya untuk resikonya seperti itu. Jadi ambil langsung dapatnya lebih murah, bisa milih sesuai keinginan kita. Cuma resikonya ya nanti kalau ada kematian ada apa kita yang tanggung. Kalau mau ambil dari penjual ya cuma kita istilahnya dapatnya lebih mahal, cuma keunggulannya kita ada semacam garansi atau asuransi. Jadi di situ kawan-kawan lebih safe, lebih aman, uangnya tidak akan hilang. Karena apa? Karena mereka menanggung ayam itu sampai ke kandang kita dalam kondisi sehat, selamat, hidup. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi kalau untuk menurut saya ya usaha bisnis ayam impor, yang beneran impor loh, ini bukan yang ngaku-ngaku impor loh. Itu ayam yang bisnis impor itu misalnya ya ngambil keuntungan 2 juta, 3 juta, tapi misal sekaligus kena razia bea cukai misalnya dari kapal, wah itu ruginya puluhan juta loh kawan-kawan. Jadi jangan dianggap 2 juta itu udah enak ya, tapi nanggung kalau ada yang kena razia puluhan juta mereka hilang.
nggak bisa kembali. Nah, jadi memang ya resiko usaha ya kawan-kawan, resiko usaha di situ karena ada yang memang senang ambil impor dijual itu mungkin lebih enak seperti itu. Jadi untuk Prabu Farm belum bisa masuk seperti itu kawan-kawan. Saya terus terang saya masih takut, jadi mental saya masih takut, modal saya belum siap. Lebih enak jualan anakan sendiri aja ya, semurah-murah nggak apa-apa, yang penting lancar, hobi tersalurkan seperti itu kawan-kawan. Oke, begitu dulu kawan-kawan untuk video ini. Durasi udah 25 menit, panjang banget. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan penghobi, khususnya pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang pengen ngambil ayam impor. Tapi kalau ada yang tertarik, bisa nanti hubungi kontak saya. Mau cari agen pengiriman, bisa nanti kita kasih info. Ya via Japri aja ya kawan-kawan. Jadi tidak kita share karena kita tidak di endorse. Biar lebih komunikasi juga, biar lebih komunikatif dengan saya maksudnya, jadi biar lebih akrab ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi nanti mau cari agen bisa, mau cari peternak di Thailand saya juga punya koneksinya, mau cari penjual ayam impor di Indonesia yang kredibilitasnya bagus kita juga punya infonya, atau mau pesen dari saya juga bisa. Lebih mahal lagi nanti soalnya saya ngambil keuntungan juga. Oke, pokoknya info apa aja yang penting komunikasinya baik, bahasanya baik, etikanya baik, insya Allah saya jawab sebatas pengetahuan saya, keilmuan saya kawan-kawan. Insya Allah pasti saya bantu tentang ya semua permasalahan ayam aduan yang istilahnya kawan-kawan hadapi. Kira-kira ada permasalahan apa, silahkan tanyakan saya di kontak person WA saya itu. Yang penting komunikasinya baik, ada etikanya, insya Allah pasti saya jawab sebisa-sebisanya saya. Nah, sebatas pengalaman saya ya kawan-kawan. Jadi kalau saya jawab tapi tidak berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan ilmu, ya sama aja bohong nanti. Oke, terima kasih, begitu dulu kawan-kawan untuk konten kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.